bila kawan-kawan sebelum belajar membaca doa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa Allah. Doa selesai. Semua siap. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Yudian, Ayu Yolanda, Belinda, Eva Trianggeni, Dia Nitami, Doni, Oke, Elsera, Ganda Yoga, Gia Waroka. Kalian, apakah kalian tahu gambar apa ini? Apa? Bakteri. Oke, kalau kalian tahu tentang bakteri, apa ini? Apa kira-kira yang kalian ketahui tentang bakteri? Ayo, Dian Tami, apa kira-kira? Penyakit. Oke, penyakit. Belinda, apa? Mengerikan, ya. Yang kita tahu hanya apa? Yang jeleknya saja tentang bakteri. Ini, yang kita ketahui bakteri itu apa menyebabkan penyakit dan menakutkan. Iya, ini, ya. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita belum sampai ke peranan bakterinya. Paham ya? Ini, ya. Anak-anak lebih baik melihat dan mendengar sendiri tentang materi yang disampaikan daripada hanya mendengar cerita orang lain. Ini motivasinya. Karena apa? Ilmu, pengetahuan, pengalaman, ya, tidak mesti harus kita lihat, tidak mesti harus kita dengar, ya. Ini atau kita alami sendiri, ya. Ini dari orang lain juga bisa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sendiri yang mendengarkan, melihat dan memperhatikannya. Yang pertama, harapan pelaksanaan atau materi hari ini, anak-anak sekalian mampu menjelaskan ciri-ciri dari bakteri dengan apa? Dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur tubuh bakteri dengan benar. Ya, ini kalian mampu mengidentifikasinya. Yang ketiga, diharapkan pada anak-anak sekalian, ya, mampu membedakan bentuk-bentuk dari bakteri. Dengan apa? Dengan Yang terakhir, ya, diharapkan anak-anak sekalian mampu menjelaskan klasifikasi bakteri dengan benar. Sebelum Pak membagikan RPD, ini materi kita. Bakteri, ya. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yang berarti bakterium, ya, jamak bakteria, ya. Pengertiannya, bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikrofit. Ya,
bakteri lebih dikenal dengan eubakteria. Ya, atau bakteri. Ciri-cirinya ada ya. Yang pertama, dinding sel tersusun atas mukopolisaccarida dan peptidoglikan. Yang kedua, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Yang ketiga, membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Ciri-ciri yang keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Berarti untuk mempertahankan diri. Yang keenam, ada yang bergerak dengan flagella dan ada yang tidak. Flagella atau flagellata. Struktur bakteri. Yang pertama ada DNA, ada ribosom, ada lagi plasmoid, ada lagi pili, ya, ada lagi kapsul, ada lagi membran plasma, ada lagi lapisan peptidoglikan, ya, membran luar atau dinding sel dan flagel. Itu tadi flagel itu adalah alat geraknya. Sekarang ukuran dan bentuk bakteri. Ya. Ukuran dan bentuk bakteri, ada batang atau basil, ya. Ini ada monobasil atau dikenal dengan monobacillus, ada diplobasil atau diplobasilus, ada streptobasil atau streptobacillus. Yang selanjutnya bulat atau kokus. Yang pertama ada monokokus, ada diplokokus, ya, bentuknya. Ada Salixina, ada Tetracoccus, ada Staphylococcus, ya, ada Streptococcus. Itu bentuk kalau yang kokus atau apa? Bulat. Yang ketiga spiral atau spirilium, ya. Ada spiral, ada fibro, dan ada spirosepta. Itu ya nama-nama bakteri berdasarkan bentuknya. Sekarang jenis-jenis bakteri dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Yang negatif contohnya adalah bakteri Salmonella, ya. Ini. Sedangkan untuk gram positif contohnya apa? Mycobacterium tuberculosis. Itu contoh yang positif. Lanjut lagi. Ini bakteri berdasarkan letak flagel atau flagellatanya. Ya. Yang pertama ada monotrik. Lihat, ya. Tadi satu flagelnya. Sudutnya, ya. Yang kedua lopotrik. Yang ketiga amfitrik. Dan yang keempat peritrik. Kalau peritrik itu di semua sisi, ya. Ini. Itu berdasarkan letak dari flagella atau flagellatanya. Lanjut lagi. Bakteri berdasarkan cara hidupnya. Ya. Yang pertama, bakteri heterotrof.
bakteri itu tidak bisa atau tidak memiliki klorofil. Ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Untuk itulah dia tergantung dengan organisme yang ada di sekelilingnya untuk membuat atau mendapatkan makanannya. Kalau heterotrof ada bakteri parasit, contohnya Borrelia burgdorferi. Ada bakteri patogen, Mycobacterium leprae, ya, dan ada bakteri saprofit. Itu kalau yang heterotrof. Lanjut lagi. Yang kedua, bakteri autotrof. Ya. Ini, bakteri autotrof berarti bakteri yang mampu membuat makanan sendiri. Ini, ya. Dengan apa? Dengan mengubah bahan anorganik menjadi organik. Ini, bakteri autotrof bisa dia. Yang pertama, bakteri kemoautotrof. Dengan apa? Memanfaatkan zat kimia untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, bakteri fotoautotrof. Apa itu? Dengan bantuan atau memanfaatkan sinar matahari untuk mendapatkan makanannya. Setelah dibagikan, ya. Setelah dibagikan, silakan berdiskusi. Anak-anak sekalian berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi. Tadi sudah dijelaskan, ya. Silakan dicari pertanyaan-pertanyaan itu diselesaikan, dikerjakan, ya. Yang bawa HP silakan buka HP, apa-apa. Silakan mencari berdiskusi, ya. Nanti setelah selesai berdiskusi, anak-anak sekalian akan diminta untuk presentasi. Kemarin kan ada fokus kelompoknya, ya kan? Ada basilus, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya, ya. Dengan Pak nanti menjelaskan.
Kalau sudah, kelompok mana yang bersedia untuk melaksanakan atau melakukan presentasi yang pertama? Oke, silakan. Kelompok apa kalian? Oke, silakan untuk kelompok Basilus melaksanakan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Basilus ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kenalkan, nama saya Jadi Kami. Kenalkan, nama saya Tiara Amanda. Saya Nisbi. Saya Nurba. Saya Popi. Saya Renisa. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi dan mempersilahkan untuk kelompok lain untuk bertanya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Di sini kita akan berdiskusi tentang topik bakteri dan tujuannya mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus berdasarkan karakteristiknya. Pembacaannya akan dibantu oleh rekan saya Tiara Amanda. Satu. Sini saya akan membacakan presentasi tentang mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus berdasarkan karakteristiknya. 1. Ciri-ciri bakteri. A. Prokaryotik. B. Dinding selnya mengandung peptidoglikan. C. Reproduksi dengan membelah diri atau amitosis. D. Memiliki plasmid. E. Mampu membentuk endospora jika kondisi lingkungan tidak baik. 2. Struktur sel bakteri. A. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan.
B. Membran plasma, C. Sitoplasma, D. Ribosom, E. Granular penyimpanan. Yang ketiga, ada struktur tambahan bakteri. A. Kapsul atau lapisan lendir, B. Flagellum atau burung cambuk, C. Pilus dan fimbria, D. Klorosom. Yang E. Papola dan yang F. Endospora. Dari keempat ada tipe bakteri berdasarkan bentuk. Yang pertama bulat atau fokus, yang kedua batang atau basil, dan yang ketiga spiral atau disebut spiralia, serta terdapat bentuk antara fokus dan basil yang disebut basil. Ada berbagai macam bentuk bakteri. Yang pertama monococcus, yang kedua diplococcus, yang ketiga tetracoccus, dan yang keempat satina, yang kelima streptococcus, yang keenam staphylococcus, dan ada lagi monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Ada juga spiral, spiroseta, dan vibrio. Dan yang kelima atau yang terakhir ada ciri-ciri Archaebacteria. Yang pertama prokariotik, yang kedua dinding selnya tersusun dari protein, yang ketiga tidak mampu membentuk endospora, dan yang keempat mampu hidup di lingkungan ekstrim. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Tiara Amanda telah membacakan tentang presentasi yang akan kita sampaikan hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk kelompok yang lain. Silakan bertanya. Perkenalkan, saya Belinda dari kelompok Fokus ingin bertanya kepada kelompok Fokus. Apa yang dimaksud dengan peptidoglikan? Peptidoglikan adalah komponen utama dinding sel bakteri yang bersifat kaku dengan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel serta menentukan bentuknya. Ya, di sini Pak tambahkan sedikit. Ya, benar. Ya, bagian-bagian yang disukai oleh bakteri itu yang pertama lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita ini, seperti ketiak, ya, atau sering bahasa daerah kita kelek, itu sangat disukai oleh bakteri. Yang kedua, lipatan pada pangkal paha, ya, itu juga. Selain dari dua itu, ada tempat lagi yang paling disukai, baik itu kuman, baik itu bakteri, bahkan virus. Di mana kira-kira? Di lubang hidung. Kita harus menjaga kebersihan diri sendiri, khususnya badan kita. Islam menyatakan ada sepatu minal iman. Ini kebersihan itu sebagian daripada iman. Perkenalkan, saya Natal Tami dari perwakilan kelompok dari T. Ini bertanya kepada Fokus. Tipe bakteri berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3. Sebutkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari T. Jawabannya, tipe bakteri berdasarkan bentuk. Jawabannya adalah bulat atau fokus, batang atau basil, dan spiral atau spirilia. Terima kasih untuk kelompok yang telah bertanya. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami adalah kita telah mempelajari ciri-ciri bakteri, struktur sel bakteri, dan struktur tambahan bakteri, dan lain-lain. Pesan dari kelompok kami adalah jagalah kesehatan tubuh Anda dan hindari kegiatan yang akan menyebabkan Anda terkena penyakit seperti bakteri, virus, dan penyakit lainnya. Karena tidak ada yang bisa menjaga diri kita selain kita sendiri. Baiklah, kami akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anak sekalian, beri tepuk tangan kepada kelompok Bacillus. Silakan duduk. Kelompok Bacillus. Kita menambahkan kesimpulan presentasi dari kelompok Bacillus dan kelompok Coccus. Ya, ini yang pertama memang benar. Bakteri adalah mikroorganisme yang sangat banyak dibandingkan dengan organisme yang lain. Karena apa? Di semua tempat dia ada. Bakteri itu dia ada. Tadi materi kita sudah dijelaskan. Di tempat salju ada, ya kan? Di tempat kering juga ada, ya kan? Ini kesimpulannya adalah yang pertama. Dengan mempelajari bakteri pada hari ini diharapkan anak-anak tahu bagaimana ciri-ciri dari bakteri, bagaimana struktur dari bakteri, apa-apa saja bentuknya, ya, bagaimana cara hidupnya. Itu yang harus dipahami. Yang pasti tetap menjaga pola hidup sehat. Tidak bisa hanya atau tidak cukup hanya mencuci tangan. Bagaimanakah pelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Silakan dikerjakan. Apa soal-soal ini nanti setelah ada pemberitahuan untuk dikumpul, semuanya dikumpul termasuk LKPD-nya. Ya, soal LKPD. LKPD-nya. Ini soalnya. Sampai ketemu di lain kesempatan, ya, di pertemuan selanjutnya dengan materi tetap bakteri, tetapi tentang replikasi bakteri serta peranannya hidup. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.